untuk isi upgrade plus ya, tabel konversinya. Misalnya dia punya plan C. Plan C dia bisa upgrade start bronze A yang opsi 1 500.000 itu sampai silver A. Sampai dengan ya, bukan atau sampai dengan. Jadi bronze B termasuk nggak? Termasuk. Paham ya? Nah, terus dia plan B. Plan bronze A atau silver A. Bronze B masuk nggak? Enggak. Paham ya? Jelas? Jadi harus punya kaidah ini. Terus nggak bisa sembarang. Oh, Pak, saya plan A mau langsung ke diamond. Nggak bisa. Upgrade-nya akan mendapatkan GIO kalau mengikuti tabel konversi sebagai berikut. Berarti bronze B-nya hanya 1 juta, bukan yang 3 juta ya? Yes. Yang terendah atau opsinya? Ya. Jelas teman-teman? Tapi pernah lihat di Pulvos tuh ada kata dan ini dan ini, atau juga nasabah lain tuh sampai ada kata sampai dengan. Ya, sampai itu dengan. apa ya Bu ya? Ya ini, dan ini yang ini. Ini dan, ini sampai dengan. Yang plan A itu bronze A atau silver A saja gitu toh? Iya. Kalau yang plan C ke atas ini sampai dengan. Berarti diantaranya boleh. Urutannya kan bronze A, silver A, bronze A, bronze B, silver A, silver kan urutannya begitu ya. Ya. Sampai sini jelas? Ada nggak kemungkinan isi upgrade muncul, isi upgrade plus muncul? Ada. Nah, ada dia compare. Mana yang lebih menguntungkan? Makanya harus menentukan pilihan yang terbaik. Bisa kasih suggestion yang terbaik buat nasabah. Ya, yang lebih menguntungkan yang mana? Nggak semua isi upgrade harus yes. Contoh misalkan, saya punya nasabah. Dia ngambil bulan lalu dia dapat penawaran silver A. Terus nasabah saya ngomong, saya Kak mungkin mau berobat ke luar negeri. Dan lagi nambah preminya banyak. Nambahnya sekitar 700.000 dari plan C. Ya saya ngomong, ya sudah, kita tunggu bulan depan. Nah, bulan depan, ternyata bulan Juni maksud saya, muncullah namanya dapat isi update plus yang perubahan. Dia mintanya bronze. Saya cuma bronze. Walaupun di isi update-nya muncul. Jadi kita juga harus lakukan komunikasi, fact finding juga dia tentunya. Jelas ya? Nggak semua hajar. Iya Pak Menang. Kalau udah terlanjur isi upgrade terus dia mau turun ke misalnya bronze B atau bronze A itu ada nggak alternya? Ada. Ada di situ. Ada di Purvos ada. Di Purvos ada. Ada. Jadi alternation manual kan Alteration buat sendiri ada. Ada di pilihannya. Purvosnya itu ada ya? Hah? Di Purvosnya itu Oh ada Pak, ada. Berarti belum pernah nyoba Pak Neng. Kalau kayak gitu misalkan ditawari silver, Ya. belum buka soalnya. turun misalkan nasabah ketinggian, tak turunin ke bronze. Iya. Kena resistensi atau Ya kalau preminya turun ya kena persistensi. You know? Karena persistensi lebih penting, ya sudah maka diturunkan. bisa naik turun? Hah? Kalau nasabah existing tapi dia nggak terpilih, Mau alteration? Bisa. Berarti masa dia punya plan A, Hah? mau bronze A nggak apa ya? Gak apa-apa, dia mau diamond pun ya gak apa-apa. Tapi kena underwriting ulang. ada sakit ulang, itu kan ada usia 60 lebih kan ada medical 3 gitu. Ya. Berlaku ya. Berlaku. Ya, ya Pak Nan, sudah dicek? Oh, belum. Nanti dicek ya. Ini cara ngeceknya kamu mau tanya, Pak ini apa tetap GIO dengan saya pilihan seperti ini. Kalau dia bilang, oh tetap dapat ya sudah aman. Tapi kalau bilang, oh nggak dapat ya cepat-cepat kamu minta dibatalkan terus kamu buat baru. Ya. Cuman saya pernah baca di agensi update, dia mintanya kita masuk dari campaign.
Nah, jadi teman-teman kalau ada agency update, terutama yang penting-penting, itu dibaca, ya, karena rule-nya itu penting, ya. Nah, terus Proofos-nya diotak-atik. Nah, kemarin waktu lebaran liburan tuh, nah itu saya saat yang terbaik otak-atik Proofos, ya. Oke, jelas ini teman-teman. Terus misalkan PPH. Nah, PPH juga ada konversinya. Dia punya PPH yang lama. PPH yang lama 1 juta. Nah, dikasih pilihannya mau konversi dari bronze A sampai gold B. Diisi upgrade, dia dapat penawarannya cuma silver, let's say, enggak, bronze B. Kayak contoh punya saya punya PPH 1 juta, dapat penawaran bronze B, isi upgrade, dan itu nggak sesuai dengan spek yang saya mau kan. Di upgrade plus, saya dapat kesempatan ke sampai gold B, 1 orang bisa disinggah. Saya lebih cocok yang ini, gitu ya. Nah, saya akhirnya ambil yang isi upgrade plus. Saya tidak menempuh jalur yang isi upgrade. Jadi kita harus imbang-imbang. Diulang. Yang Diulang ya, diulang. Saya punya PPH 1 juta yang lama. ya. Bulan lalu dapat penawaran isi upgrade di SMA, dicek dapatnya bronze B. Ya. Hanya di Indonesia kamar 1 orang. Ya. Nggak cocok karena ada possibility kalau sampai berobat ke luar negeri kan, Ya. makanya saya nggak ambil. Di bulan ini muncul nama saya di isi upgrade plus, Di SMA. di Proofos upgrade plus pasti Proofos. Oh, oke. Muncul namanya, oh ternyata bisa dialterisir sampai gold B, berarti silver B, silver A termasuk di dalamnya nggak? Masuk. Jadi pilihan saya lebih luas kan, karena isi upgrade-nya nggak sesuai dengan spek yang saya mau. Paham ya? Jadi saya ambil jalur tempuh upgrade-nya untuk mendapatkan GIO-nya, jalurnya melalui isi upgrade plus, tidak melalui isi up. Paham ya? Jadi nggak semua dihajar isi upgrade juga, tergantung nasabah. Tapi beda premi banget ya. Ya, nah terutama perhatikan teman-teman, terutama nasabah-nasabah Anda yang punya PPH yang 1 juta, kebanyakan isi upgrade-nya yang bulan lalu dapatnya bronze B. Nah, makanya nasabah saya yang PPH itu bulan lalu tidak ada satupun yang saya upgrade semuanya. Kenapa? Karena kalau saya upgrade tahun bulan lalu, dia nggak bisa berobat ke luar negeri ya. Saya hold sampai bulan ini untuk bisa dapat yang silver atau gold. Ya, paham? Soalnya masalahnya sudah banyak yang ke bronze B, Pak, sesuai dengan Ya di upgrade manual lagi, ya dia rating ulang kalau nggak pernah klik. Mau nggak mau. Dilihat di Proofos lagi ada tawaran nggak? Ada syaratnya satu. PPH 1,5 tahun lalu bulan November ada case. Itu kalau misalkan mau ganti yang ini gimana? PPH plus, PPH biasa. PPH Enggak, PPH yang lama, lama 1,5 yang lama. Ya, lama. Nah, terus sekarang dia muncul nggak namanya? Isi upgrade muncul nggak? Udah. Isi upgrade nggak muncul. Udah. Isi upgrade nggak muncul, isi upgrade plus juga nggak muncul. Udah. Nah, nanti bisa ambil, kalau mau GIO bisa ambil yang ketiga, pasti disetujui. Nanti saya jelaskan. Kapan? Duh, ya sekarang berlaku, dari bulan lalu sudah berlaku. Nanti saya sudah jelaskan di sini ya, kita baru bicara ini dulu. Jelas ya teman-teman ya? Jadi kalau ada nasabah yang isi yang PPH 1 juta, kebanyakan ya itu bronze B penawarannya. Nah, daripada dia ambil isi upgrade, mending ambil isi upgrade plus kalau dia dapat isi upgrade plus. Duh Pak, tapi isi upgrade plusnya nggak dapat yang major, dapatnya yang buka baru, bisa nggak gabungan itu? Bisa. Nah, ya ditimbang-timbang lagi. Bagaimana? Ya, jadi memang banyak pertimbangan. Ya harus konsultasi case by case. Oke, jelas? Jelas ya? Oke. Nah sekarang pasti disetujui. Nah kalau pasti disetujui ini,
bukan nasabah terpilih. Nah, kalau nasabah Anda dianaktirikan, isi upgrade nggak ditawari, isi upgrade plus juga nggak ditawari, Buka baru. Anda pasti punya kesempatan pasti disetujui. Pasti disetujui ini semua nasabah yang memiliki manfaat PPH dan PHS nih ya, bukan PPH, PHS. Saya rela Bisa. Nah, jadi kalau campaign PPH Plus masih disetujui, semua yang punya PHS dan PPH dia bisa mengajukan polis baru. Jadi ceritanya ini upgrade dengan cara apa? Polis baru. Buka baru. Kalau yang ini major, yang ini polis baru, yang tengah-tengah ini major atau polis baru, tergantung dapatnya yang mana. Jadi ini mau nggak mau harus beli polis baru, tapi tetap mengikuti tabel konversi. Nah, tabel konversinya beda. Perhatikan ya, tabel konversi yang ada di isi upgrade plus berbeda dengan yang ada beda. Kita lihat. Kalau pasti disetujui, plan A dan plan B nggak dapat. Nah, ini menjawab pertanyaannya Hera. Isi upgrade nggak dapat, isi upgrade plus nggak dapat. Nah, nasabahnya punya plan B PHS-nya. Mau buka baru dengan harapan dapat GIO kan? Tetap nggak bisa, karena tabel konversinya plan B tidak tersedia. Tapi kalau major, Apakah dia bisa major? Tetap boleh, tapi tidak dapat GI, tidak melalui jalur campaign, jalur normal. ya berarti ya kalau editornya ikut yang itu. Ya akan mengikuti jalur normal. Jalur normal ya tabel underwritingnya seperti apa, medical atau enggak, tergantung ambilnya plan apa, kemudian usianya berapa, itu dia seperti itu. Iya. Seperti orang buka baru aja gitu. Ya. Jelas ya? Anda kalau perhatikan yang tadi ini kan dapat isi upgrade plus, betul kan? Tapi kalau pasti setuju nggak dapat. Jelas ya? Ini buka baru. Buka baru. Berlakunya sama kayak normal, Pak. Masa berlakunya juga. Oh enggak, tetap dapat GIO. Ini tetap dapat GIO. Contoh kasus. Nasabah punya PHS plan C. Isi upgrade nggak dapat. Sorry, isi upgrade-nya dia dapat silver A. Misalkan ya, silver A dapat. Tapi dia nggak mau. Dia merasa bahwa saya nggak bakal berobat di luar negeri dan saya tidak nyaman dengan 2 orang. Terus dia tuh pernah klaim. Dia pernah klaim sesuatu yang cukup serius. Kalau dia beli normal, kalau dia upgrade normal, dia kena underwriting nggak? Kena nggak? Kena kan? Karena pernah klaim kan? Oke. Terus dia berharapannya dapat isi upgrade plus. Nah, isi upgrade plus nggak muncul namanya. Dia mau beli isi upgrade, isinya 2 orang, luar negeri dia nggak cocok. Nah, dia masih punya kesempatan upgrade lagi, dapat GIO dengan cara apa? Pasti setuju, tapi buka polis baru mau nggak mau. Nangkep ya? Jadi dengan paham rule-nya ini Anda bisa tahu enaknya dibengkokkan kemana. Jelas? Bingung? Wajah Anda kok kayaknya meragukan. Terlalu banyak rule-nya ya. Nah, dicermasi. Ya.
Mari lebaran liburan suwe kon mikir sing abot-abot. Contoh ya, saya kasih contoh kasus. Saya punya nasabah. Dia dapat penawaran silver A sampai dengan usia 75. Terus merasa gak cocok. Oke? Merasa gak cocok. Nasabah ini sudah punya kasus diabetes. Feeling saya bulan lalu dia pasti nggak dapat yang isi update plus. Nah, dia nggak cocoknya apa? Dia nggak cocok bukan dengan silver A-nya. Dia nggak cocok dalam masa pertanggungannya sampai usia 75. Dia kepengen bisa di cover sampai minimal usia 85. Nah, isi upgrade-nya sampai 75, nggak bisa dibengkok-bengkok kan udah ya gitu, mau aku nggak mau ya ambil, kan gitu kan ya. Isi upgrade plus waktu itu belum ada, masih bulan lalu. Saya juga nggak tahu ini bakal muncul apa enggak. Dan waktu itu belum ada berita isi upgrade-nya mau diperpanjang. Nah, akhirnya apa? Satu-satunya cara untuk dapatkan silver A dengan usia sampai 85, mau nggak mau dengan apa? Buka baru dan ambil jalur pasti disetujui. Karena pasti disetujui, pasti judul aja juga pasti disetujui kok. Ya pasti oke. GIO berlaku. Paham ya? Tapi ada masa tunggu ya. Apa? Tapi ada masa tunggu. Nggak ada. Pasti di Kan saya pokoknya ini campaign semua ini. Yang namanya campaign pasti nggak ada masa tunggu. Loh, tapi kan dia nggak muncul di isi Berarti 50 plus. Saya ulangi. Jadi ini kan kita ambil jalur campaign yang ketiga. Jalur campaign yang ketiga pasti tujuh itu tidak untuk semua nasabah yang punya, tidak terpilih pun tetap bisa dapat campaign tetap dapat GIO bisa. Ya, bisa. Contoh. Saya kasih contoh lagi. Ada nasabah, namanya nggak muncul di isi upgrade. Nasabahnya nggak muncul di isi upgrade. Isi upgrade plus juga nggak muncul. Nasabahnya katakanlah punya plan C misalkan ya. Terus dia kepengen dapat GIO karena pernah klaim, misalkan begitu. Ya, karena kalau dia upgrade manual pasti kena substandard, mungkin bisa ditolak. Terus dia tuh merasa bahwa butuh harus PPH plus. Ya apa caranya? Nah, satu-satunya cara untuk dapatkan GIO supaya bisa di-upgrade, mau nggak mau dia harus ambil tempuh jalur campaign pasti disetujui. Karena di sini dia tetap dapat GIO. Dengan cara apa? Buka polis baru, UP maksimal berapa? 20 juta dan di agent yang sama. Di agent yang Pak, kalau saya ketemu agennya orang lain, nasabahnya orang lain, terus dia kepengen dapat pasti disetujui, bisa nggak? Bisa, tapi harus apa? Servicing dulu ke Anda, sehingga polis lamanya dan polis yang Anda punya ini dan yang mau diajukan ini sama, baru bisa berlaku pasti disetujui. Jelas? Ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, Ji. Ya, wis. Ya. Dia kan kepingin jadi PPH plus. Dulunya dia plan C dan barusan aja ngeklaim. Ya. Ya. Belanjanya klaim ya. Oke. Klaim barusan aja. Bulan Mei awal. Dia ingin dapat PPH plus. Akhirnya saya Cici bilang ya wes atau lu mau nggak baru? Ya bisa nanti. Ya bisa. Tapi aku nggak ngerti ini kan karena dia akan masuk karena DB. Ya. Lalu saya ajukan kalau ada permintaan dari klien untuk medical. Oh, berarti nggak campaign dong? Cici tanya di ARP apakah nomor polisi ini ada campaign? Dia bilang ada. Kan dilihat. Loh, ini nasabahnya orang lain. Nasabahnya orang Oh ya lain. iya. Karena nasabahnya orang lain, polis yang pengajuannya ini di agent yang berbeda, otomatis tidak berlaku campaign. Nah, ya, lalu kan dia sudah medical, lalu hasilnya kan ini kan baru klaim Bu. Nah itu kan sudah masuk ke Prudent, itu dokternya ada tulis
hepatitis. Lalu permintaan kedua untuk medical. Nah, itu kan pertama kan istrinya minta kan pergi ke PPH Plus. Suaminya tahu, waduh suruh medical lagi, ngapain katanya? Wes nggak usah, suruh stop bu. Nah Cici kan jadi bingung. Bingungnya karena? Karena nggak mau medical, tapi ini yang medical pertama kan sudah jalan. Oke. Berarti kan dia harus bayar. Betul. Bayar apa ini? Iya, iya. Nah itu kalau misalkan, ya kalau dipindah servicing ke Cici, kayak gitu ini dilanjutkan ya apa bu? Bisa. Berarti di servicing ke Cici dulu. Di servicing dulu. Tapi kan sudah tulis di Nggak masalah. agent berbeda. Nanti kalau sudah di servicing jadi agentnya sama. Nah itu Cici ajukan lagi gitu. Ya. Berarti yang ini batal. Batal. Dibatalkan. Di servicing dulu. Agentnya sudah sama. Ajukan polis baru. UP 20 juta. Sesuai plan yang kita konversi. Nanti pasti isi. Karena berlaku GI. Lalu yang ini medical ini? Ya dibayar. Potong premi. Oh, Nah ini terjadi sama beberapa kasus teman kita, ya kan? Dapat penawaran isi upgrade. Ini tapi ceritanya isi upgrade. Terus dia ngajukan polis baru. Dia ngajukan dia polis baru atau saya lupa. Substandard. Ditolak PPH plusnya. PPH plusnya ditolak. Sudah kan ditolak kan? Isi upgrade-nya dimajukan, disetujui kok. berarti nanti ini kalau servicing agent ke CC, berarti nggak medical sekarang. Enggak medical. Nah, ngerti ya? Nah, kalau sudah tahu rule-nya gini kan kita tak bisa tahu aduh celahnya gitu loh. Tapi celah yang legal maksud saya ya, bukan celah yang ilegal. Paham ya? Tapi kalau kita nggak tahu rule-nya, ya kita akan terjebak di medical tolak terus. Ya. Cuma mau nanya, itu kayaknya tabel konversinya antara yang di sana bersama kayaknya nggak ada. Usah terbalik. Masa terbalik? Sisi tak cek. Enggak kok, benar kok. Plan A plan B nggak disetujui. Yang pasti disetujui. Iya. Bukan yang pasti disetujui itu tabelnya bukan yang isi upgrade plus tadi. Bukan. Kalau isi upgrade plus plan A plan B-nya dapat. Kalau pasti disetujui, plan A plan B-nya malah nggak dapat. Jadi kalau plan B nggak bisa ngajuin ya? Nggak bisa, kalau pasti disetujui nggak bisa. Terus ngajuinnya lewat apa? Kalau dia beruntung, Nggak dapat campaign. ini Nggak dapat nggak dapat KP dia berarti mengajukan normal, dia underwriting ulang, pernah klaim. Nggak. Oh ya nggak apa-apa, dia tetap bisa disetujui karena dia toh nggak pernah klaim. Dia diajukan seperti terserah mau buka baru atau mau alteration terserah. Nanti masa tunggunya underwriting ulang kan. Oh dia pernah klaim apa enggak? Oh nggak pernah, sehat nggak sehat, sudah disetujui kan. Tapi masa tunggunya berlaku riset dari awal. Nah, cuma dalam masa tunggu kalau terjadi klaim, dia tetap bisa pakai manfaat yang lama. Kalau orangnya lagi cuti premi, terus dapat campaign, kan udah proses ngajuin, apa namanya? Dia ini apa namanya kurang harus bayar premi kan dia cuti premi 2 tahun. Oh ya, terus gimana tunggakannya itu? Jadi dia harus bayar premi yang lama sama yang baru 2 kali ya? Enggak, supaya nggak terlalu membebani. Premi yang lama pakai form pemberhentian cuti premi. Misalkan dia cuti dari 2 tahun yang lalu, pakai form pemberhentian cuti premi, jadi premi dari yang 2 tahun lalu sampai yang terakhir sebelum upgrade nggak perlu dibayar lagi. Langsung lanjutin dengan premi baru. Dengan sebulan aja. Nggak perlu bayar tunggakannya nggak perlu dibayar. Udah ngajuin sih pakai cuti premi, terus ada permintaan di SMA itu dia disuruh bayar, ada yang punyanya yang April 2 tahun lalu karena dia sempat sebelum cuti itu ada apa major, jadi diminta bayar sekali yang premi April 2 tahun lalu. Oh iya, ya itu harus dibayar. Terus sama premi baru ya? Iya, betul. Dua ya? Iya, betul. Jelas teman-teman? Iya, Dev.
postpone. PPH Plus-nya. Hmm. Terus kan saya telepon bapak katanya yang penting ambil on bill-nya dulu PPH Plus-nya. Akhirnya kan saya ajukan lewat GIO, disetujui kan Pak. Kemudian kalau misalnya dia itu sebenarnya GIO-nya itu nggak setuju karena kan satu kamar 2 orang. Dia itu maunya yang satu kamar 1 orang. Plannya apa yang apa? Plan C ke Silver A saya mau. Oke, terus? Kan sudah issued. Ah, Nah, misalnya ini nasabah itu mau di-upgrade lagi ke Silver B. ke yang satu kamar 1 orang Pak. Silver B. Iya, Silver B. Ya bisa aja, tapi kan kena underwriting ulang. Karena ada lagi ulang berarti ya. Iya. Nah, dipospon kan baru bisa kan waktu itu 6 bulan kemudian kan Pak. Ya nanti 6 bulan kemudian aja baru diajukan. Jadi 6 bulan kemudian baru saya measure ke yang Silver B, betul. Jelas ya? Kalau yang nggak kena masa tunggu itu pengertiannya bagaimana? Maksudnya? Jadi kan Oma Rosa kemarin sempat disetujui kemudian klaim bisa. Apakah perlu pakai patokan itu atau pakaian kalau di SAPA kan ada tanggal polis Ya itu. risk common. Ya itu pakai itu. Itu kan sesuai dengan jatuh tempo premi. Oh berarti punya Oma Rosa sudah melewati itu makanya dia bisa pakai. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata 13 Juni, sekarang kan masih 10 Juni, berarti harus nunggu setelah itu. 13 Juni, betul. Berarti tetap ada masa tunggu sebulan atau berapa ya? Loh enggak ya 3 Juni itu aja, 13 Juni itu aja. Ini GIO kan? Iya, jadi kan dia ngajukan katakan bulan lalu. Pengertian GIO kan tidak ada masa tunggu 30 hari, tidak ada masa tunggu 3 bulan, untuk kanker tidak ada masa tunggu 18 penyakit. Oh, cuma masa berlakunya. Masa efektif berlakunya PPH Plus itu per Itu. tanggal efektif pembayaran jatuh tempo premi. Oh, Setelah itu ya langsung running, nggak pakai masa tunggu yang tadi saya sebutkan 3 kategori. satu tempo premi. Yes. Berarti kalau di awal-awal dia bayar preminya awal bisa nggak? Supaya cepet. Itu nggak bisa. Ya. Jelas teman-teman? Bingung? Nah, Pak, ya, ini kan saya coba utak-atik ya, utak-atik. ternyata selisih preminya cuma 130.000. Ya, Nah ini nanti kalau misalnya orangnya setuju langsung saya bisa lewat sini ya? bisa. Langsung Tenang. saya Sampai sini. Ini lagi daftar campaign kan? iya ya plus Lihat daftar campaign ya, bukan I itu bukan ya. Ya bisa, nah, itu aja. Ya. Jelas ya teman-teman ya? Ada yang bingung? Nah, ini yang pas. Ini yang PPH-nya. Jelas ya? Oke. Sekarang Anda kan sudah mulai paham nih mana yang isi upgrade, mana isi upgrade plus pasti disetujui. Jadi Anda udah mulai tahu. Kalau gini, maksud saya gini loh. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda ngerti aturan mainnya masing-masing, yang pertama Anda bisa menyelesaikan banyak problem yang dihadapi oleh nasabah-nasabah Anda. Ya, karena kondisi-kondisi mereka dan ada 1001 macam kondisi. Ya, namanya Anda harus mengerti rule-nya masing-masing ini seperti apa. Ya, nggak mungkin kita bahas satu persatu kan case-nya. Nah, ini penting ya. Kita baca sama-sama. Idealnya, kita ngomong ideal ya. Idealnya manfaat PPH Plus. Itu ada di mana? PGB. Di polis PGB. Karena PGB lebih optimal dalam pengolahan nilai dibandingkan PAA. Dan di sisi lain, coy itu apa? Di asuransi, manfaat rawat inap relatif lebih tinggi dibandingkan manfaat yang lain. Jadi maksudnya gini loh. Kalau kita ngomong ideal, manfaat rawat inap itu lebih maksimal ditaruh di PGB dibanding taruh di PAA. Dengan alasan pengolahan nilai tunainya PGB lebih optimal. Nah, lebih optimal. Kenapa kok bisa lebih optimal? Karena nilai tunai di PGB, sisi asuransi, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Sisi asuransinya dan sisi investasinya dipisahkan secara lebih jelas. Jadi ada kolom nilai tunai untuk premi berkala sendiri, ada kolom nilai tunai untuk saver plus top up sendiri, terpisah dan bisa diolah dengan fund yang berbeda. Ini membuat lebih optimal. Dan yang kedua, ada booster
investasi. Sehingga dengan manfaat yang sama, komposisi premi yang sama, dengan masa bayar yang sama, kalau di running satunya PGB, satunya PAA, pasti nilai tunai di PGB lebih bagus. Ini memang ideal. Tapi terus jangan serta-merta langsung semua diajar buka polis baru yang PAA-nya. Anda harus perhatikan yang berikutnya. Buka polis baru apabila polis lama adalah polis PAA. Kalau dia polis lamanya dari PGB ya tak perlu. Yang kedua, nasabah di polis PAA-nya sudah memiliki nilai-nilai cukup untuk melakukan apa? Cuti premi. Jadi kalau dia belum cukup cuti premi, berarti kan poin berikutnya, nasabahnya tetap mau melakukan pembayaran premi nggak terhadap polis lamanya? Pak, nilai tunainya nggak cukup karena baru jalan 5 tahun. Dan nasabahnya masih mau bayar polis yang lama, PAA-nya tetap diterusin. Nah, PGB-nya nggak apa-apa, PPH plusnya bukan di PGB nggak apa-apa. Tapi kalau nasabahnya ngomong, waduh kalau saya suruh ini bayar, yang baru juga bayar, berat, nggak mau, ya berarti ya sudah mau nggak mau diupgrade dari polis yang lama. Jelas ya? Karena nasabah sudah terlanjur dipotong biaya akuisisi. Nah, tapi ada case-case tertentu yang sangat spesial yang memang nggak mau dikorbankan. Contoh misalnya tadi, dia kepengen upgrade kan. Karena kalau di upgrade manual masih kena substandard, mungkin sudah range jantung atau apa. Nggak dapat, isi upgrade nggak dapat, isi upgrade plus nggak dapat. Tapi pasti disetujui, ini bisa GIO. Nilai tunai nggak cukup, terus mau gimana lagi? Ya sudah. Ya kita ngomong, Pak, satu-satunya cara ya buka polis baru. Terus Bapak kalau nggak sanggup bayar polis yang lama ya mau gimana lagi? Berarti Bapak harus siap rugi dengan akuisisi yang sudah dibayar di polis yang lama. Ini satu-satunya cara, tapi ini kan special case. Paham ya? Jadi ada case-case tertentu yang pertimbangannya kita lihat. Paham ya teman-teman ya? Jadi nggak semua diajar buka polis baru, enggak. Nah, tapi yang ideal adalah seperti ini. Wah ini enak. Jadi polis lama. Terus polis lamanya diapakan Pak? Kalau PHS-nya di drop. Lakukan match terhadap polis lama dengan konsep yang dibutuhkan, misalnya di lembaga proteksi income dan disepakati oleh nasabah setelah proses campaign selesai. Jadi misalkan di polis lamanya, saya bercontoh ya. Dia punya PA, polis jadul, ada PAA 100 juta. Linkem 200 juta, CCB 61 katakanlah 200 juta, ada payer, ada PHS, plan D. Nah, nasabah ini akhirnya memutuskan untuk buka PGB. Ambil campaign pasti disetujui. Ya, PGB PAA-nya PGB-nya 20 juta, PPH plusnya plan apa ya teman? Katakanlah dia let's say plan silver B. Ya. Nah, begitu ini issue, ini bisa issue, perhatikan baik-baik, ini bisa issue kalau PHS-nya hilang. Ketika proses ini sudah selesai, udah running, baru yang ini diutik lagi. Pak, setelah saya lihat ini polisnya, konsepnya bisa lebih dioptimalkan lagi. Misalkan dia ternyata butuh sakit kritis, oke, ini hilang, jadi 20 juta, ini di-upgrade jadi katakanlah 500 juta, ini hilang. Jadi proteksi income, ya, apa maksud saya? Dengan premi yang tetap. Pak, premi boleh turun nggak? Ya tergantung. Kalau saran saya sih tetap, ya, tapi Anda harus perhatikan. Ya, karena kalau ada turun,
menentukan twisting. Twisting berapa premi boleh turun? Maksimal 25%. 25%. Loh kalau misalnya dia punya manfaat itu HS-nya di drop berarti kan preminya turun. Enggak otomatis turun. Enggak otomatis turun. Premi berkalanya ya nanti ada unapplied-nya cukup besar. Oh, masuk ke unapplied. Ya, unapplied-nya besar. Jadi nantinya unapplied-nya mungkin 50.000. Jadi polis unapplied-nya jadi mungkin 3 juta, 4 juta. Jadi UB itu masuknya ke unapplied. Ya. W62 itu tujuannya cuma ngedrop. Ngedrop. Nah, tapi dia unapplied-nya. Tapi kalau kita major manual, kan kita mau nggak mau harus dihabiskan dengan unapplied-nya kalau 50.000-an. Kalau ngedrop berarti yang telepon ke customer service itu. Iya. Ngedropnya pakai W62 aja. W62. Jelas ya teman-teman ya? Bingung? Ya. Oke, lanjut. Nah, membuat agenda pertemuan, ya. Nah, ini penting. Milikilah mindset nasabah berat tahu, sehingga hubungi mereka semua tanpa kecuali. Jangan pernah berpikir gini, nasabahnya mau nggak ya? Nasabahnya banyak pengeluaran, baru curhat sama saya. Nasabahnya baru nyicil ini. Nasabahnya baru update tahun lalu. Maksud saya sudah datang lagi. Nanti saya apa kata nasabah tentang diri saya? Kok saya dipikir serakah? Macam-macam berkecamuk yang ada di kepala kita, betul kan? Nah, saya bisa ngomong ini karena sudah dapat curhatan banyak kiri kanan dari agent-agent. Gini loh, itu karena Anda berpikir seperti itu karena Anda lihat dari sisi kepentingan Anda, betul nggak? Nah, coba Anda lihat dari sisi kepentingan nasabah. Artinya gini, nasabah ini berat tahu kalau dia dapat campaign. Nasabah berat tahu bahwa Prudential ini ada PPH Plus dan dia punya kesempatan untuk upgrade dapat GIO. Dia berat tahu. Anda nggak usah mikir dia banyak pengeluaran atau enggak. Anda nggak usah mikir dia baru upgrade atau enggak. Dan Anda nggak usah mikir dia mau atau enggak. Anda cuma mikir dia berat tahu. Sehingga Anda hubungi mereka tanpa kecuali. Paham ya? Nah, sehingga dari sana Anda akhirnya bisa dapat omset. Tapi kalau Anda sudah screening dulu, ini kayaknya enggak lama, kemungkinannya kecil. Nah, ini berarti sudah bicara dari kepentingan Anda. Betul nggak? Dia berat tahu. Masalah mau nggak mau itu urusannya dia. Jangan sampai ada komplain. Anda ditelepon, loh kamu kok nggak hubungi saya, nggak kasih tahu saya. Saya malah dikasih tahu sama teman saya. Teman saya dihubungi sama agennya, loh kamu nggak hubungi saya. Nah, Anda malah salah. Padahal Anda mikirnya apa? Kata ini banyak pengeluaran. Kok saya kira disalah? Ya, memang salah Anda. Karena Anda lihatnya dari kepentingan nasabahnya komplain. Nah, padahal nasabahnya sudah pernah klaim padamu. Oh, ini perlu ya. Jelas ya teman-teman ya? Jadi mulai sekarang Anda harus punya mikir, oh gak pandang dulu semua dihubungi. Jelas? Oke. Utamakan nasabah yang memiliki riwayat klaim. Nah, yang punya riwayat klaim digarap dulu. Ya. Apabila dapat terjangkau secara jarak, ya pokoknya Anda bisa tempuh lah ya. Anda mau tempuh dan Anda nggak problem buat Anda. Dan dapat ditemui, buat janji temu atau langsung bertemu. Kalau bisa ditemui, ya jarak itu artinya misalkan Surabaya, Sidoarjo, Malang. Kalau Anda mau, Anda punya nasabah banyak di Malang, Anda mau datang ya nggak masalah. Datangnya aja. Ya contoh seperti Pak Nyoto itu, nasabahnya banyak, bisa dikatakan mungkin 80% di Jakarta. Didatangi sama Pak Nyoto ke Jakarta seminggu ya. Dan Pak Nyoto tidak pakai janji, datang langsung. Dapatnya banyak juga. Ya. Tapi kalau nasabah itu tidak dapat terjangkau secara jarak dan sulit ditemui, bisa diinformasikan via telepon atau WA. Ya. Caranya gimana? Kalau via telepon atau WA ya Anda cuma ngomong gini. Misalkan nasabahnya namanya Pak Joni. Pak Joni, selamat ya, Bapak dapat campaign. Dia pasti tanya, apa itu campaign? Betul? Saya pakai WA. Pak, saya jelaskan di telepon aja Pak ya. Karena kalau ngetik terlalu panjang, saya kesulitan. Dia pasti jawabnya apa? Iya. Iya. Kalau dia nggak bisa, karena dia repot, oh nanti aja ya.
Oke Pak, jam berapa ya Kak? Sedang sorean. Oke. Nah, sore baru saya telepon. Nah, baru saya jelaskan via telepon. caranya seperti itu. Jelas? Jadi mancingnya pakai istilah-istilah yang dia tidak paham. Pak, Bapak dapat campaign. Pasti responnya apa itu campaign? Pasti begitu. Baru Anda minta waktu untuk telepon untuk jelaskan di telepon. Itu kalau tidak dapat ditemui karena jarak atau waktu. Ya, jelas teman-teman? Bingung? Skrip buat janji temu. Sama siang Pak. Pak, saya ingin bertemu dengan Bapak untuk menyampaikan laporan tentang polis Bapak. Ini ceritanya Anda mau ketemu ini. Oh, rumahnya di Surabaya. Ya, dan juga beberapa informasi penting lainnya. Nah, beberapa informasi penting lainnya termasuk campaign. Jadi waktu mau ke rumahnya nggak usah ngomong ini mau ngomong campaign. Ini gentleman itikatnya mau ketemu ini ya, bukan mau via telepon ngomongnya, mau ketemu. Ngomongnya Pak, saya mau menyampaikan laporan tentang polis Bapak. Saya mau kasih update tentang polisnya Bapak. Dan juga beberapa informasi lainnya. Campaignnya disembunyikan dulu. Oke? Dalam minggu ini atau minggu depan Bapak bisa punya waktu agak longgar, saya betul 15-30 menit untuk jelaskan polis Bapak dan keluarga. Jelas? Oh iya, nggak apa-apa. Minggu saya bisa. Kalau dia tanya lagi, loh, tentang laporan tentang apa ya? Oh enggak, gini Pak. Biasanya nasabah-nasabah saya, kalau yang jadi nasabah saya setahun 2 tahun setelah polis berjalan, masih saya kunjungi untuk saya kasih update tentang polisnya. Itu sudah kewajibannya saya. Nah, Anda semua bicara dari kepentingan diri Anda untuk jelas teman-teman? Ya? Oke. Nah ini yang penting. Nah bagaimana tips untuk menggugah setelah Anda ketemu ini, menggugah dia mau migrasi ke PPH Plus atau mengambil campaignnya. Ya, jangan sampai Anda ketemu Anda nggak bisa menjelaskan dengan baik. Ucapkan selamat kepada nasabah karena terpilih untuk mendapat penawaran campaign. Pak, saya mau ucapkan selamat Bapak dapat penawaran campaign. Apa itu campaign? Kan tanya gitu ya. Nah, terus untuk menjelaskan apa itu campaign, Anda jelaskan dulu tentang apa? PPH Plus. Pak, Prudential baru saja launching sebuah produk baru yang namanya PPH Plus. Di mana PPH Plus ini adalah solusi atas keluhan nasabah terhadap manfaat yang lama, PHS. Anda semua membawa ini adalah solusi terhadap keluhan nasabah terhadap manfaat PHS. Terus, keluhan-keluhan nasabah ini apa aja Pak terhadap PHS? Anda bandingkan antara PHS atau PPH yang lama dengan PPH Plus yang baru. Ya, antaranya Pak, inflasi harga kamar. Kayak tadi saya ngomong, Pak, dulu nasabah saya itu punya kamar 500 Pak, cukup, ternyata sekarang dia barusan kemarin klaim kok ternyata kurang. Anda kasih storytelling seperti itu dia supaya nangkep. Bapak setuju nggak dengan apa yang saya sampaikan? Oh iya Bu. Nah, terus Pak, saya sudah menangani cover klaim kan banyak juga. Ternyata nasabah-nasabah yang ambil PHS ketika mereka klaim Pak, kebanyakan mereka akan nombok kalau terjadi pengobatannya penyakit yang serius di item-item obat, bedah, ICU atau jasa dokter. Nah, Anda jelaskan gitu ya. Nah, setelah Anda jelaskan seperti itu, dia punya gambaran. Kemudian limit tahunannya kecil. Nah, sedangkan di produk yang baru, kita sudah tidak terbentur lagi dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, berarti Anda tunjukkan tabelnya, ya. Nah, setelah dia mantap, oh ternyata PPH Plus memang lebih bagus, baru Anda kembali ke campaign-nya. Nah, untuk nasabah terpilih seperti Bapak dikasih kesempatan bisa upgrade dengan fasilitas GIO di campaign. Apa itu Pak? Bapak bisa ya kan itu nambah berapa? Tanpa medical check up. Bapak kan saya lihat kalau dia dari riwayat klaim, apalagi kalau ada dari riwayat klaim, nah Pak, apalagi saya lihat Bapak kan ada riwayat klaim. Ini kalau Bapak ambil jalur normal, Bapak upgrade pasti kena medical check, bahkan ada kemungkinan ditolak. Ini pasti disetujui tanpa diminta medical. Poin-poin itu seperti itu harus Anda tekankan. Terus tidak ada lagi masa jelaskan tentang GIO. Nah, ini kesempatan. Kalau Bapak tidak melalui jalur campaign, artinya besok-besok baru upgrade bisa saja, tapi harus dievaluasi ulang semuanya. Yang dikhawatirkan adalah kalau kita punya riwayat klaim, ya. Terus tunjukkan bahwa penambahan premi relatif kecil dibandingkan manfaat yang ada. Nah, Pak, dan kabar baiknya, ternyata untuk mendapatkan upgrade ini preminya namanya sedikit Pak, cuman sekian. Nah, Masio itu besar, ngomongnya harus apa?
Bukan sekian. Saya ketemu nasabah saya, bukan ketemu, itu WA ya, karena nasabah saya sweet sekali, susah diajak ketemu. Telepon saya posisi lagi mau berobat di Pineng. Waduh, jatuh tempo premi besok lusa ya. Oh besok, langsung saya telepon, saya ngomong ini bisa ada penawaran begini. Oke, saya ngomong nambahnya lumayan, berapa ya? Hampir 1 juta. Nambahnya cuman segini. Ya, walaupun dalam hati apa? Ya, banyak. Ternyata jawabnya, oh iya, ya wis. Saya kirim. Kebetulan itu jam posisi siang itu. Jadi hari ini siang kirim, saya langsung telepon Jakarta minta cepat diisukan. Karena besok ada tempo premi kan. Ternyata besok keburu. Langsung besok jalan langsung BPH Plus. Nah, ingat tunjukkan tabel PH. Nah, teman-teman saya sarankan ada lighting, buat lighting seperti ini. Ya. PHS-nya di laminating. Yang cover PHS cover plus maupun PHS cover biasa. PP halamannya juga di laminating.